Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Muhammad Yusuf Harhab SPD, CGP Angkatan 2 Kabupaten Serdang Bedagai. Kali ini saya akan mencoba mempresentasikan submodul 3.2.A.7 tentang demonstrasi kontekstual pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Baik, kita akan mulai yang pertama dari modal manusia. Baik, dari modal manusia, di sini yang pertama kepala sekolah memiliki sertifikat kepala sekolah, yang kedua guru, 99% sudah memiliki sertifikat pendidik dan 50% sudah sampai ke jenjang S2. Nomor 3, tenaga non kependidikan. Tenaga non kependidikan tamatan S1 bidang administrasi dan ilmu komputer. Yang keempat adalah murid dengan beragam suku yang saling mendukung. Kelima, komite sekolah, yaitu komite yang mendukung segala kegiatan sekolah. Kemudian yang keenam, alumni yang selalu membantu sekolah dari materi dan non materi. Yang ketujuh, orang tua murid yang sering membantu kemajuan sekolah sebagai bagian peran serta masyarakat. Kita lanjutkan. Yang kedua adalah modal sosial. 1. STM sekolah. STM sekolah yang memberdayakan seluruh guru dalam hal tolong menolong. Yang kedua, PGRI yang membantu memberikan informasi seputar guru dan pembelajaran di masa pandemik maupun non-pandemik. Yang ketiga, kegiatan berbagi di masa panen. Kegiatannya adalah mengumpulkan beras dari orang tua siswa yang telah panen untuk dibagikan dengan warga tidak mampu di sekitar sekolah. Kemudian yang keempat, pramuka dan paskibraka. Kegiatan pramuka dilakukan untuk menumbuh kembangkan sikap mandiri dan cinta tanah air dari seluruh murid. Kita lanjut. Yang ketiga adalah modal fisik. Yang pertama, ruang kelas permanen. Seluruh ruangan kelas permanen dan nyaman untuk ruangan belajar. Ruang guru, TU, BK, UKS, dan OSIS. Ruangan-ruangan tersebut tersedia sesuai fungsi dan kegunaan masing-masing. Yang ketiga adalah joglo baca. Terdapat 3 joglo baca yang menyenangkan. Yang keempat, musola sekolah dan kantin sekolah. Musola yang bersih dan kantin sekolah yang makanannya bebas dari 5P. Yang kelima adalah toilet. Toilet yang bersih dan sesuai dengan peruntukannya yang terdiri dari toilet perempuan dan laki-laki. Yang keenam adalah Wisma Juang. Gedung ini sering digunakan untuk kegiatan seni khususnya anak-anak sekolah di Kecamatan Perbaungan. Yang ketujuh, perpustakaan daerah. Perpustakaan daerah yang sering dikunjungi murid untuk kegiatan literasi. Kita lanjutkan. Yang keempat adalah modal lingkungan alam. Apa saja? Yang pertama adalah kebun sekolah. Kebun sekolah yang digunakan untuk menanam sayuran seperti bayam dan kangkung. Yang kedua, taman kelas. Taman kelas yang ditanami berbagai bunga. Yang ketiga, kolam ikan. Kolam ikan lele yang hasil panennya untuk membeli perlengkapan ATK. Yang keempat, pohon besar di lingkungan sekolah. Banyak pohon besar dan rindang yang bisa digunakan murid untuk berlindung dan santai serta untuk kegiatan literasi. Yang keempat adalah hutan mangrove. Hutan mangrove ini berada di Pantai Cermin yang digunakan murid sebagai lokasi pembelajaran IPA. Berikutnya, yang kelima adalah modal finansial. Yang pertama, tabungan siswa. Tabungan siswa digunakan untuk keperluan murid di akhir pembelajaran tanpa harus merepotkan orang tua. Yang kedua, infak. Infak digunakan untuk keperluan murid memperingati hari besar keagamaan. Yang ketiga, koperasi sekolah. Koperasi sekolah digunakan untuk pemberdayaan kemakmuran guru sebagai anggota koperasi. Yang keempat adalah dana BOS, yaitu pengelolaan keuangan untuk biaya operasional sekolah. Yang kelima, sumbangan orang tua. Sumbangan orang tua berupa materi dan non-materi untuk membantu kemajuan sekolah. Kita lanjutkan. Yang keenam adalah modal politik. Yang pertama, Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan sebagai stakeholder yang selalu memberikan motivasi dan inovasi. Yang kedua, Koramil dan Polsek. Koramil dan Polsek yang terlibat aktif dalam sosialisasi keamanan dan penyalahgunaan narkoba. Yang ketiga, kantor desa. Aparat desa yang selalu membantu sekolah mengawasi lingkungan sekolah. Yang keempat, anggota dewan. Keikutsertaan anggota dewan dalam membantu program sekolah dengan memberikan bantuan buku fiktif untuk peningkatan literasi sekolah. Berikutnya adalah yang terakhir, modal agama dan budaya. Apa saja? Yang pertama, kegiatan rohis. Kegiatan keagamaan ini untuk siswa yang dilakukan setelah pulang sekolah.
Yang kedua adalah PHB keagamaan, kegiatan memperingati hari besar keagamaan. Yang ketiga literasi, budaya membaca, mendengar, dan menulis. Yang keempat gerakan pungut sampah. Yang kelima membudayakan memungut sampah dimanapun dan kapanpun di lingkungan sekolah. Yang keenam tari piring. Murid melakukan tari piring di kegiatan seni sekolah, salah satunya dengan menari di atas pecahan piring. Dan ini biasanya tari piring ini akan diikutsertakan oleh ada beberapa murid SMP Negeri 3 Perbongan melalui undangan dari kegiatan dinas atau dari sekolah-sekolah lainnya. Demikian yang bisa saya presentasikan tentang pengelolaan sumber daya yang merupakan aset di SMP Negeri 3 Perbongan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.